Mana untuk obligasi korporasi? Mungkin Anda ada proyeksi kira-kira di tahun ini pertumbuhannya akan mencapai level berapa atau nilainya akan mencapai ke nilai berapa? Ya, betul. Jadi untuk surat utang korporasi memang kondisinya relatif stagnan Bu ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun lalu mungkin bisa kami sampaikan penerbitan surat utang korporasi itu hampir mencapai 150 triliun atau 149,7 triliun. Di tahun 2025 ini prediksi kami mungkin tidak jauh berbeda angkanya, rentangnya di antara 140 sampai 155 triliun, kemungkinan di titik tengahnya di 145 triliun Bu ya. Jadi mungkin agak sedikit turun dibandingkan tahun 2025. Faktor-faktornya mungkin adalah misalnya karena ada surat utang jatuh tempo di tahun ini 2025 ada 162 triliun yang jatuh tempo. Itu menimbulkan suatu peluang atau kebutuhan baik dari sisi emiten maupun dari sisi investor untuk adanya surat utang baru ya. Nah kemudian tinggal bagaimana kondisi suku bunga ini bisa mempengaruhi minat atau dari sisi appetite dari emiten untuk menerbitkan surat utang, karena memang jika suku bunga ini diprediksi akan turun, emiten tentunya akan termotivasi untuk menerbitkan surat utang sehingga mereka bisa mereplace surat utangnya yang sebelumnya yang bunganya mahal dengan surat utang baru yang lebih rendah bunganya, sehingga dari sisi beban bunga mereka juga lebih terjaga ya atau lebih rendah. Kami juga melihat dari sisi likuiditas perbankan Bu ya, karena surat utang ini mungkin merupakan salah satu substitusi dari penggalangan dana dari perbankan. Dan likuiditas perbankan di Indonesia juga kan cenderung semakin ketat ya, dengan LDR itu semakin bergerak naik mendekati mungkin atau di sekitar 90-an% ya. Ini juga memberikan peluang bagi pasar surat utang ya, seperti penerbitan obligasi. Nah kemudian memang yang tadi perlu kami tekankan lagi adalah bagaimana memitigasi faktor dari crowding out ini, karena ada supply atau produk-produk surat utang yang serupa yang ditawarkan oleh pemerintah seperti SBN dan SRBI yang juga marak, dan ini tentunya di satu sisi bagi investor itu memberikan banyak pilihan untuk berinvestasi, tapi dari sisi emiten tentunya itu menjadi salah satu pertimbangan, karena di tengah kondisi crowding out seperti ini biasanya memang agak sulit untuk memberikan atau mendapatkan suku bunga yang istilahnya mungkin favorable terhadap emiten. Baik, seberapa besar risiko kenaikan biaya bunga untuk korporasi-korporasi yang mungkin akan merilis surat utang di tahun ini? Ya, saya rasa kenaikan beban bunga ini memang suatu risiko yang harus dihadapi suatu perusahaan, karena ini akan nantinya merupakan suatu kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga tersebut. Jadi pada saat bunga sedang tinggi dan mereka menerbitkan surat utang, mereka akan terbebani oleh bunga tinggi tersebut karena sifatnya fixed rate Bu ya kalau surat utang. Nah ini jadi mereka harus bisa menemukan momentum kapan bisa menerbitkan surat utang dalam saat kondisi bunga yang memang dalam kondisi yang menguntungkan bagi mereka. Karena jika tidak, kenaikan beban bunga tersebut mereka harus kompensasikan dengan mereka harus bisa menghasilkan cash flow atau pendapatan yang lebih besar lagi. Dan kami juga melihat walaupun BI rate kemarin turun, tapi indikasi kupon relatif masih tinggi Bu ya untuk surat utang korporasi yang diterbitkan, karena memang mungkin ada premium ya Bu ya, walaupun BI rate itu turun, tapi biasanya memang untuk corporate bonds itu ada risk premium yang mereka harus tanggung gitu ya, karena dari sisi risiko tentunya berbeda dengan risiko pemerintah. Nah kemudian memang hal ini juga dipicu oleh yield yang masih tinggi, karena memang mengacu kepada the Fed ya, yield the Fed yang juga masih terjaga. Mungkin demikian Bu Aniko. Baik, bagaimana dari segi literasi? Kita tahu mungkin jumlah yang stagnan ini juga karena ya investornya itu saja begitu, artinya literasinya kurang menyeluruh. Ya betul, mungkin yang berbeda dengan investasi di saham adalah kalau di surat utang itu memang lebih banyak didominasi oleh investor domestik Bu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan memang supply atau ketersediaan investasi di surat utang cenderung lebih terbatas gitu Bu ya. Nah memang kita mungkin bisa juga istilahnya meningkatkan literasi investasi surat utang itu bukan hanya ke investor institusional, tapi bisa juga ke
retail investor ya, karena saya rasa peluang untuk mendapatkan pendanaan dari retail investor ini cukup besar juga, karena mereka tentunya juga merupakan penyumbang juga untuk investasi di pasar modal Indonesia. Dan saya rasa jika mereka memiliki pemahaman yang kuat ya mengenai berinvestasi di corporate bonds, itu tentunya buat mereka juga suatu alternatif investasi ya, di samping misalnya deposito atau saham ataupun misalnya membeli obligasi retail pemerintah. Baik, apakah di pipeline Pevindo sejauh ini sudah ada korporasi-korporasi yang berpotensi untuk mengalami penurunan peringkat? Ya, kami memang melihat tahun ini masih cukup challenging untuk beberapa sektor, dan ini juga bisa mempengaruhi secara negatif arah dari peringkat perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Pertama, memang dengan kondisi nilai tukar rupiah yang tertekan ini, menurut kami sektor-sektor yang mengandalkan terhadap impor bahan baku, sementara pendapatan atau penjualan mereka masih didominasi oleh rupiah, mungkin misalnya sektor manufaktur, otomotif, atau tekstil gitu ya, mungkin akan cukup rentan dari sisi ratingnya. Kemudian sektor properti, terutama memang yang mengandalkan kepada penjualan high rise atau office gitu ya, karena kondisi masih oversupply, ini juga saya rasa masih cukup challenging buat mereka. Sektor konstruksi juga menurut kami juga cukup menantang tahun ini, karena arah kebijakan pemerintahan baru kan sepertinya mereka tidak jor-joran lagi di infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur. Kemudian juga dari sisi persaingan kan juga mereka atau pemerintah juga sepertinya mulai membuka proyek-proyek pemerintah itu bukan hanya ke kontraktor BUMN tapi juga ke swasta ya. Ini tentunya membuat iklim persaingan makin ketat, Bu ya. Dan memang di tahun lalu kami juga ada beberapa downgrade, Bu ya, dan terhadap perusahaan-perusahaan mungkin yang berada di sektor seperti properti atau konstruksi tersebut. Baik, mungkin boleh di-spill ada berapa banyak besaran mandat yang sudah diraih Pevindo untuk pemeringkatan surat utang baik itu obligasi, sukuk ataupun MTN yang akan dirilis di 2025 ini? Ya. Jadi per 31 Januari ini kami sudah menerima mandat mungkin di sekitar 57 triliun, Bu, dari 40 perusahaan. Sektornya cukup beragam, tapi yang cukup banyak dari sisi nilainya itu berasal dari perbankan, Bu. Kemudian ada juga dari sektor pertambangan, lalu sektor pembiayaan non-bank, dan pulp and paper, Bu ya. Itu 4 sektor yang rencana penerbitan obligasinya cukup marak di tahun 2025 ini. Kalau untuk dari sisi jenis instrumennya, saya rasa mungkin tetap didominasi oleh obligasi, Bu. Dalam hal ini yang sifatnya berkelanjutan atau penawaran umum berkelanjutan itu dari 56,7 triliun itu ada 33 triliun, Bu, yang sifatnya obligasi berkelanjutan. Kemudian ada sukuk juga 8 triliun dan obligasi one time itu juga ada sekitar 8 triliun. Kalau MTN lebih sedikit, Bu, mandat yang kami terima, karena memang mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini penerbitan MTN memang cenderung lebih terbatas.